Matahari merah di atas Zululand, kisah Raja Zwede, singa dari Ndwandwe. Di tanah tinggi yang diliputi embun pagi dan diselimuti desir angin sabana, lahirlah seorang anak laki-laki dari darah penguasa. Ia dinamai Zwede, putra dari Langa, pemimpin agung klan Ndwandwe. Tahun itu adalah awal dari abad ke-19, saat langit Afrika belum sepenuhnya tersentuh oleh bayang-bayang penjajah, tetapi panas oleh bara perebutan kekuasaan antar bangsa. Zwede tumbuh dalam lingkungan yang keras dan penuh intrik. Sejak kecil, ia menyaksikan ayahnya bertarung mempertahankan kekuasaan dari klan-klan tetangga. Ia belajar bahwa kekuatan bukanlah hanya keberanian, tetapi juga kecerdikan dan keteguhan dalam memimpin. Pada usia 10, Zwede sudah mampu menunggang kuda kecil dan melempar tombak sejauh pria dewasa. Pada usia 15, ia telah memimpin kelompok kecil dalam perburuan. Dan tak lama kemudian, dalam pertempuran, ketika Langa wafat, Zwede mengambil alih kepemimpinan Ndwandwe. Usianya belum 20, namun matanya menyimpan keteguhan seorang raja. Ia meyakini bahwa Ndwandwe ditakdirkan menjadi penguasa seluruh Zululand. Ia memperkuat militernya, menyatukan klan-klan kecil di sekitarnya baik dengan diplomasi maupun kekerasan. Ia memperkenalkan taktik perang yang memanfaatkan formasi dan kecepatan pendahulu dari formasi tanduk banteng, yang kelak terkenal di tangan musuh terbesarnya. Raja Zwede adalah pemimpin yang cerdik namun kejam. Ia menghancurkan kaum Humalo yang dipimpin Mashobana, ayah dari Mzilikasi yang kelak menjadi penguasa besar di mata Breland. Ia memaksa pengikutnya untuk tunduk tanpa syarat, dan mendirikan sistem mata-mata untuk memastikan loyalitas. Namun takdir mempertemukannya dengan pemuda dari klan kecil yang bernama Saka. Saka adalah anak buangan, tetapi memiliki visi, kekuatan, dan keberanian luar biasa. Ketika Saka merebut kekuasaan Zulu dari saudaranya dan mulai membangun kekuatan militer yang revolusioner, Zwede mulai merasa ancaman yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Puncak konfrontasi terjadi dalam perang Kokri Hill. Pasukan Zulu yang lebih kecil, dipimpin Saka, mengalahkan Ndwandwe yang lebih besar melalui strategi yang brilian. Zwede yang terbiasa menang dengan jumlah dan intimidasi, dikejutkan oleh kedisiplinan dan taktik baru musuhnya. Namun ia tidak menyerah. Tahun-tahun setelahnya adalah masa perang berlarut. Pasukan Ndwandwe terus melawan, memaksa Saka bertahan dalam gelombang demi gelombang serangan. Tapi Zwede tidak bisa membendung perubahan. Kekuatannya mulai menurun. Anak buahnya mulai ragu. Beberapa klan berpaling dan beberapa panglimanya membelot. Zwede akhirnya mengalami kekalahan besar ketika Saka menghancurkan pusat kekuatan Ndwandwe dan memaksa mereka mengungsi ke utara. Zwede tidak mati. Dalam pertempuran nasibnya lebih pahit. Ia kehilangan kerajaannya, kebanggaannya, dan reputasinya. Dalam pengasingan, ia hidup sebagai raja tanpa tahta, hanya dikenang oleh segelintir orang sebagai singa yang tak lagi mengaum. Ia wafat dalam kesendirian, jauh dari tanah tempat ia pernah berdiri sebagai penguasa. Namun warisannya tetap hidup. Perpecahan Ndwandwe melahirkan kerajaan-kerajaan baru di utara seperti kaum Gaza dan kaum Ngoni, yang kelak membawa perang dan pengaruh ke arah Mozambik dan Malawi. Raja Zwede mungkin kalah dari Saka, tetapi dalam lembar sejarah, ia tetap dikenang sebagai musuh besar sang penakluk, dan sebagai penguasa yang membentuk gelombang pertama dari zaman Mfecane, zaman kekacauan dan migrasi besar di Afrika bagian selatan. Matahari merah di atas Zululand, kisah Raja Zwede, singa dari Ndwandwe. Bagian 2, darah di bawah matahari. Matahari menjulang di langit Zululand, membakar tanah dan mengeringkan rerumputan sabana yang luas. Namun, tidak ada yang lebih panas dari ambisi Zwede. Setelah kematian ayahnya, Langa, ia memimpin bangsanya dari benteng utama mereka di Kokri Hill. Dengan hati yang membara dan pikiran yang tajam, ia tak hanya ingin mempertahankan Ndwandwe, ia ingin mendominasi seluruh wilayah antara Sungai Pongola dan Tokela. Maka dimulailah kampanye panjangnya untuk menaklukkan para pesaing, kaum Hlubi, Mletwa, Humalo, dan banyak lagi. Di setiap langkah, ia tak segan menggunakan kekerasan, taktik psikologis, dan pengkhianatan yang ia arahkan secara dingin seperti mata tombaknya yang tertajam. Zwede memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada ketakutan. Maka, setiap kota yang ia taklukkan menjadi pelajaran. Desa-desa dibakar, kepala para penentang ditancapkan di gerbang. Ia menyebutnya peringatan bagi masa depan.
Dan masa depan itu perlahan tampak mendekat dalam sosok seorang pemuda dari utara. Namanya Shaka. Saat itu, Shaka hanyalah panglima muda di bawah suku tetua yang dipimpin oleh Dingi Swayo. Namun, ia menunjukkan kecakapan luar biasa dalam mengorganisasi milisi kecil menjadi pasukan profesional. Ia memperkenalkan tombak pendek Ikloa yang digunakan untuk bertarung jarak dekat dan formasi tanduk Banten yang legendaris, sebuah konsep yang Swayo sendiri pernah bayangkan, namun tak pernah sempurna ia wujudkan. Ketika Swayo memerintahkan pasukannya menangkap dan mengeksekusi Dingi Swayo, ia merasa telah memotong kepala musuh. Namun ia tak sadar bahwa dari darah Dingi Swayo lahirlah raja sejati yang akan menantangnya, bukan hanya di medan perang, tapi juga dalam legenda. Shaka naik menggantikan gurunya. Ia tidak menuntut balas dendam secara terburu-buru. Ia menunggu, membangun, menguji pasukannya dalam pertempuran kecil, melawan klan-klan lemah, menyempurnakan taktik dan strategi, hingga akhirnya, ketika matahari mulai condong ke barat pada tahun-tahun pertengahan dekade kedua abad ke-19, perang besar pun tak dapat dihindari. Swayo mengerahkan 50.000 prajurit. Nwandui salah satu pasukan terbesar di zamannya. Ia ingin menggulung Zulu dalam sekali hantaman, tapi Shaka dengan pasukan yang hanya sepertiga dari kekuatan musuh, memilih tempat yang sempit dan berbukit di Kokre Hill. Pertempuran berlangsung selama berhari-hari. Pasukan Nwandui menyerang dari segala sisi, tetapi selalu dihantam oleh formasi bertahan dan serangan mendadak Zulu. Ketika logistik Nwandui habis dan moral mereka goyah, Shaka melancarkan serangan balik bagaikan singa yang menyeruduk kerumunan rusa. Pasukan Swayo terpukul mundur, hancur, dan tercerai-berai. Swayo tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia dikalahkan oleh anak buangan, anak dari Nandi, wanita yang dulu dipandang hina oleh kalangan bangsawan. Ia kembali ke wilayah utara, membangun ulang kekuatannya. Tapi kekalahan di Koklehip mengubah segalanya. Rakyat mulai meragukan kebesaran Swayo. Klan-klan yang dulu tunduk mulai berani membangkang. Beberapa jenderalnya mulai menyimpan ambisi pribadi. Bahkan putranya sendiri, si Hunyang, mulai menunjukkan ketidaksabaran. Shaka tidak memberi waktu. Ia melancarkan serangan balasan, membakar pusat kekuasaan Nwandui, memecah mereka hingga tercerai-berai. Para pengikut Swayo menyebar ke arah utara dan timur, menyeberangi sungai besar, dan mendirikan kerajaan baru di daerah Mozambik dan Malawi. Dan Swayo, ia melarikan diri. Seorang raja tanpa istana, tanpa pasukan, tanpa suara rakyat. Ia tinggal di tempat-tempat terpencil, dijaga oleh sedikit prajurit setia yang masih mengingat kejayaannya. Tahun-tahun berlalu, dari singa pemangsa, ia menjadi bayangan di semak belukar sejarah. Ia wafat dalam kesendirian, jauh dari sorak prajurit dan denting tombak yang dulu mengiringi langkahnya. Namun di mata sejarah, Swayo tetaplah tokoh besar. Ia membentuk masa awal dari zaman, memfekkan masa penghancuran dan pembentukan kembali. Masa di mana darah dan tanah membentuk peta Afrika bagian selatan yang baru. Matahari merah di atas Zululand, kisah Raja Swayo, singa dari Nwandui. Bagian 3, warisan dari abu dan arus sungai. Angin dari utara membawa suara yang tak pernah kembali. Suara trompet perang Nwandui, yang dulu menggema di atas lembah dan sungai, kini digantikan bisikan hening yang mengendap di sela semak berduri. Di dalam sebuah pondok tua di tepian sungai Limpopo, seorang lelaki tua duduk diam. Diam, matanya menghadap ke langit yang semakin memerah, bukan oleh darah lagi, melainkan oleh usia. Itulah Swayo, raja yang tak lagi bertahta. Ia duduk ditemani hanya oleh 2 orang penjaga setia, yang kini lebih mirip pengasuh daripada pengawal. Tombak-tombaknya telah berkarat, kulitnya keriput, dan kata-katanya kini pendek-pendek, seperti napasnya. Tapi di dalam benaknya, peperangan tak pernah usai. Ia masih mendengar dentuman kaki prajurit di Kokle, jeritan klan Humalo yang ia hancurkan, dan bisikan putra-putranya yang saling mencurigai. Dari reruntuhan kerajaannya, lahirlah gelombang baru bangsa-bangsa. Sebagian pengikut Swayo menyeberang jauh ke timur laut dan membentuk kerajaan Gaza di dataran rendah Mozambik, dipimpin oleh Sosangan, mantan panglima Nwandui yang lari bersama ribuan orang. Sosangan membentuk kerajaan yang bertahan selama puluhan tahun, bahkan menghadapi serangan dari Portugis dan suku-suku lokal. Yang lain, seperti Swangendaba, menuntun kaumnya ke arah utara hingga tanah, yang kini dikenal sebagai Malawi dan Tanzania, membentuk kerajaan-kerajaan
Ngoni yang membawa gaya militer. Nwando ke tanah jauh yang belum pernah dijamah oleh Zulu maupun Inggris. Tanpa disadari Zhuge, ia menjadi penyebab lahirnya kerajaan-kerajaan baru di seluruh Afrika bagian selatan dan tengah. Seperti abu yang terbawa angin, Nwando tak mati, ia tersebar, bertunas dalam bentuk yang tak dikenalnya. Namun tidak semua warisan Zhuge adalah kebesaran. Banyak pula adalah luka. Dalam proses pelarian, banyak desa dibakar, banyak penduduk dibunuh atau diperbudak. Periode itu dikenal sebagai Mfekan, masa kehancuran, kekacauan, migrasi, dan penderitaan yang mendalam. Ratusan ribu orang kehilangan tanah mereka. Tatanan lama digantikan oleh kerajaan-kerajaan militeristik, dan tanah Afrika mulai merintih oleh luka perang saudara. Zhuge sendiri tidak menyaksikan semua itu. Ia wafat dalam keheningan, tidak lama setelah menerima kabar bahwa beberapa anak buahnya mendirikan kerajaan baru di utara. Tidak ada pemakaman agung, tidak ada nyanyian pengantar arwah. Ia dikuburkan di dekat tepi sungai yang tanpa nama, di bawah pohon mopani yang sepi. Hanya burung pemakan bangkai yang terbang di langit, seolah menjadi saksi terakhir dari sang raja besar yang jatuh. Namun bagi sejarah, Zhuge bukan sekadar raja yang kalah. Ia adalah bagian dari peta besar Afrika yang sedang berubah. Ia adalah percikan pertama sebelum kobaran api besar datang bersama Saka, Mzilikazi, dan Sosangan. Ia adalah titik awal dari badai yang mengguncang benua selatan, membentuk ulang batas, identitas, dan memori kolektif bangsa-bangsa. Catatan warisan, pencapaian militer. Zhuge membangun salah satu pasukan paling tangguh pada masanya, mendominasi wilayah luas sebelum munculnya Saka. Pengaruh politik, ia menyatukan banyak klan di bawah Panji Nwando dan memperkenalkan sistem pengawasan dan mata-mata internal. Warisan diaspora, pengungsi Nwando mendirikan kerajaan Gaza Mozambik, kerajaan Ngoni Malawi, Zambia, Tanzania, dan menjadi kekuatan besar di luar Zululand. Kontribusi terhadap Mfekan, perang dan kekalahannya, menjadi pemicu migrasi besar yang mengubah peta politik dan sosial Afrika bagian selatan. Akhir dari kisah, awal dari legenda. Zhuge telah lama mati, namun di desa-desa lama di Afrika bagian selatan, para tetua masih menyebut namanya, kadang dengan hormat, kadang dengan ketakutan. Ia dikenang bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia besar, karena ia membentuk sejarah dengan tangannya sendiri. Meski akhirnya digulung oleh gelombang yang lebih besar darinya, di Zululand, Saka tetap dikenal sebagai sang penakluk. Tapi jauh di utara, di antara hutan dan sabana, Zhuge tetap disebut sebagai singa tua yang tak pernah mati. Jangan tanyakan berapa banyak yang aku bunuh, tanyakan berapa banyak yang tunduk bahkan sebelum aku datang. Pedang bisa dipatahkan, tapi ketakutan itu tumbuh bahkan dari bayanganku. Raja sejati bukan yang ditinggikan oleh rakyat, tapi yang ditakuti bahkan setelah tahtanya roboh. Aku tidak menaklukkan tanah, aku menaklukkan ketakutan yang menjaganya. Tak ada kedamaian bagi bangsa yang tidak siap untuk berperang.